Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian, pada kesempatan ini saya membacakan surat Al-Baqarah. Kita awali dari ayat 170 sampai ayat 176. Saya bacakan ayatnya, arti perkata, terjemah, sebabul nuzul, kasanah pengetahuan dan juga tafsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man ittara ghaira baghi wala atin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bi samanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakki ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Wa'idha dan jika kila dikatakan lahum kepada mereka, yakni kepada kaum musyrikin Arab, ittabi'u kalian ikutilah ma anzalallahu apa yang Allah turunkan, yakni ikutilah penghalalan hasil bumi dan hewan ternak yang telah dijelaskan Allah Ta'ala di ayat-ayat sebelumnya. Qalu mereka berkata, bal tetapi natabi'u kami mengikuti ma alfaina apa yang kami dapati alaihi atasnya aba'ana pada bapak-bapak kami, maksudnya pengharaman hasil bumi dan hewan ternak dari leluhur kami. Awalau kana aba'uhum, dan meskipun bapak-bapak mereka adalah, maksudnya leluhur mereka, la ya'lamun tidak mengetahui syai'a sesuatu, tidak mengetahui sesuatu pun dalam hal agama, wala dan tidak ya tadun mereka mendapat petunjuk, dan tidak mendapat petunjuk dari sunnah Nabi SAW. Lalu bagaimana mungkin kalian akan mengikuti mereka? Menurut pendapat yang lain, sekalipun para leluhur mereka tidak mengerti sedikit pun tentang dunia serta tidak mendapat petunjuk dari sunnah Nabi SAW, lalu bagaimana mungkin kalian akan mengikuti mereka? Ada juga yang berpendapat sekalipun para leluhur mereka tidak mengerti sedikit pun tentang agama serta tidak mendapat petunjuk dari sunnah Nabi, dan sesungguhnya mereka hanya ikut-ikutan kepada yang lain. Terjemah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang kafir, maksudnya kafir dengan Nabi Muhammad SAW, kamasalil ladzina yang iku seperti perumpamaan orang-orang yang berteriak bima la yasma'u kepada suatu yang ia tidak dapat mendengar, yakni seperti unta dan domba yang diseru oleh si penyeru atau pengembala. Si pengembala meneriakkan sesuatu kepada yang tidak dapat mendengar, tidak memahami ucapannya. Maksudnya yang dimaksud adalah ucapan pengembala ketika ia berkata kepada gembalaannya, makanlah atau minumlah, illa kecuali
du'a seruan, wanida'a dan panggilan. Sumum tuli maksudnya tidak dapat mendengar kebenaran, bukmun bisu yakni tidak dapat mengatakan kebenaran, umyun buta untuk mengikuti sebuah petunjuk, fahum maka mereka adalah la yaqilun mereka tidak mengerti, yakni tidak memahami perintah Allah Ta'ala dan dakwah Nabi Muhammad SAW, sama seperti unta dan domba yang tidak mengerti ucapan si penggembalanya. Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan penghalalan hasil bumi dan hewan. Terjemah ayat 171 dan perumpamaan bagi penyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak dapat mengerti. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kulu kalian makanlah min thayyibatin dari yang baik-baik, maksudnya yang halal, ma razaqnakum apa yang kami anugerahkan kepada kalian, yakni yang kami berikan kepada kalian berupa hasil bumi dan hewan-hewan ternak. Waskuru dan bersyukurlah kalian lillahi kepada Allah, maksudnya bersyukur atas rezeki itu tadi. In kuntum jika kalian iyahu hanya kepadanya, ya Allah maksudnya tak budun kalian menyembah. Menurut pendapat yang lain, jika kalian ingin beribadah kepadanya, maka janganlah kalian mengharamkannya. Cara beribadah kepada Allah itu justru dengan jalan menghalalkannya. Terjemah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Innama harama sesungguhnya hanyalah Allah mengharamkan alaikum atas kalian al-maitata bangkai, yakni binatang yang mati yang tidak disembelih padahal seharusnya disembelih, wadama dan darah, yakni darah yang mengalir, walahmal khinjiri dan daging babi, wama uhila bihi dan apa yang disembelih li ghairillahi untuk selain Allah, yakni binatang yang disembelih bukan atas nama Allah tapi untuk persembahan berhala. Wa manidhura maka siapa yang terpaksa, maksudnya terpaksa memakan karena kepayaan, karena kelaparan harus memakan bangkai, ghairu bagin tiada tanpa keinginan, maksudnya bukan ingin keluar dari aturan dan tidak menganggap hal tersebut halal, bangkai tersebut halal, wala atin dan tidak melampaui batas, maksudnya hanya secukupnya, dan dia tetap menganggap itu haram dan tidak boleh membawa untuk bekal walaupun hanya sedikit, wala isma maka tiada dosa alaihi atasnya, yakni dalam kondisi darurat seperti tersebut, seperti itu tidaklah dosa baginya memakan bangkai yang hanya secukupnya, namun dia tetap tidak boleh membawa sebagai bekal walaupun hanya sedikit. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun mengampuni, maksudnya mengampuni mereka yang memakan bangkai tadi untuk mempertahankan hidup, mempertahankan diri. Ar-Rahim Maha Penyayang, yaitu memberikan keringanan kepadanya untuk memakan bangkai. Terjemah ayat 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innalladzina yaktumuna, orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallahu apa yang diturunkan oleh Allah, minal kitabi dari kitab, yakni keterangan-keterangan tentang sifat dan gambaran Nabi Muhammad SAW,
yang telah Allah Ta'ala kemukakan di dalam Taurat, wa yastaruna bihi, dan mereka menjual belikannya, yakni dengan jalan menutupi keterangan tersebut, samanan qalila, harga yang sedikit, dengan harga yang tidak seberapa. Ulaika, mereka itu adalah mayakuluna, tiada mereka memakan, fi butunihim, di dalam perut mereka, ilan naro, kecuali api neraka. Maksudnya tidaklah dia memasukkan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Ada yang menerjemahkan yakni melainkan barang yang haram. Pendapat yang lain mengatakan melainkan barang yang akan menjadi api dalam perutnya pada hari kiamat nanti. Wala yukallimuhumullahu, dan Allah tidak akan berbicara, maksudnya berbicara kepada mereka dengan perkataan yang baik-baik, yaumul qiyamati, di hari kiamah, dan tidak pula dia akan mensucikan mereka, yakni Allah tidak akan membebaskan mereka dari dosa, dari beban dosa. Pendapat yang lain mengatakan Allah tidak akan memuji mereka dengan pujian yang baik. Walahum, dan bagi mereka azabun azim, azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyakitkan, ya. Terjemah ayat 174. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Ulaika, mereka itu adalah alladzi, orang-orang yang istaro, mereka membeli, adzalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk, yakni mereka membeli kekufuran dengan keimanan, wal adzabi, dan siksaan, bil maghfirah, dengan ampunan, yakni agama Yahudi dengan Islam. Menurut yang lain, mereka lebih memilih perkara yang dapat memastikan ke dalam neraka ketimbang perkara yang dapat memastikan ke surga. Fama asbarohum, maka alangkah sangat sabarnya, beraninya mereka, alanar, terhadap neraka, yakni betapa beraninya mereka menantang neraka. Menurut suatu pendapat, hal apakah yang membuat mereka berani menantang neraka? Dan menurut pendapat yang lain, betapa beraninya mereka melakukan perbuatan ahli neraka. Terjemah ayat 175. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan magfirah. Maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Zalika, demikian itu, yakni azab tersebut, bi annallaha, karena sungguh Allah, nazala, dia telah menurunkan, alkitab, kitab, yakni telah menurunkan Jibril alaihissalam membawa Al-Quran dan Taurat, bil haqi, dengan kebenaran, yakni dengan membawa penjelasan tentang kebenaran dan kebatilan, namun mereka mengingkarinya. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih, bil kitabi, tentang kitab Al-Quran, yakni mereka yang mengingkari sifat dan gambaran Nabi Muhammad SAW dalam Alkitab seraya menutup-nutupinya, lafisikokim, benar-benar di dalam perpecahan, bait, yang jauh, yakni benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dari petunjuk. Terjemah ayat 176. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh.
Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 174 sampai 107 diriwayatkan oleh Sa'labi dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para pembesar dan pendeta Yahudi yang selalu mendapatkan hadiah dan pemberian yang banyak dari para pengikutnya, sehingga mereka berharap nabi yang akan diutus berasal dari golongan mereka. Maka dari itu, ketika yang diutus adalah Muhammad SAW yang bukan dari golongan mereka, mereka ketakutan kehilangan pendapatan dan kedudukan, sehingga mereka sengaja mengubah sifat-sifat kenabian Muhammad yang ada pada kitab mereka. Lalu mereka menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa sifat-sifat dari nabi akhir zaman itu tidaklah sama dengan nabi ini, Muhammad maksudnya. Kemudian Allah menurunkan ayat 174 ini dan Ali Imran ayat 77. Tafsir At-Tabari Al-Baqarah ayat 174, Allah SWT menjelaskan bahwa ayat ini tentang sikap ahli ilmu dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan wahyu yang diturunkan kepadanya, padahal mereka mendapatkan keterangan itu secara tertulis di dalam Taurat dan Injil. Selain itu, mereka pun mengubah atau memasukkan yang tidak asli pada kitab Allah dengan pendapatnya sendiri. Hal itu mereka lakukan karena imbalan keduniaan yang tak berharga seperti suap. Selanjutnya Allah menjelaskan pula akibat perbuatan mereka itu, yakni upah yang mereka terima itu akan menjerumuskan ke dalam neraka. Dengan perkataan lain, mereka tidak bisa menghentikan sikap tamak di dalam melahap keduniaan, melainkan api neraka akan membakar mereka. Selain itu, Allah berpaling dan murka terhadap mereka. Allah juga tidak akan membersihkan kotoran dan dosa-dosa mereka dengan memberikan ampunan atas perbuatan mereka, dan mereka akan disiksa dengan siksa yang sangat menyakitkan. Ada di halaman 64 sampai 67. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 174. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT mengecam kaum Yahudi yang gemar melakukan pembangkangan terhadap risalah Allah. Mereka mengetahui sesungguhnya kandungan Taurat merupakan kebenaran yang hakiki dari Allah SWT, kemudian disempurnakan oleh Al-Quran, namun mereka tetap enggan mentaatinya. Ketika Rasulullah SAW hadir dan menyerukan kepada mereka untuk kembali kepada jalan Allah SWT, mereka bermuka dua. Di hadapan Rasulullah SAW mereka mengikrarkan keimanan, tetapi setelah berpisah dari beliau, mereka ingkar dan melakukan penyelewengan. Allah SWT menegaskan mereka telah melakukan kebodohan dengan menggadaikan dan menjual keimanan mereka dengan materi atau kepentingan duniawi yang nilainya sangat kecil. Inilah kebodohan terburuk yang dilakukan kaum Yahudi. Dalam ayat ini Allah SWT juga mengancam akan mengabaikan dan mengazab mereka di akhirat. Allah SWT pun telah mempersiapkan tempat terbaik untuk kaum Yahudi yang telah melakukan penyelewengan besar terhadap syariat Allah SWT. Bagi Allah SWT tidak ada imbalan yang lebih pantas bagi mengkhianat seperti Yahudi kecuali neraka, dan mereka akan menjadi penghuninya selamanya. Pada hakikatnya Allah SWT melaknat kaum Yahudi karena mereka tidak melakukan apa yang semestinya mereka lakukan. Sebagai kaum yang mengerti akan kebenaran, mereka seharusnya mengimani Allah SWT dan Rasulnya dengan cara mentaati ajaran-ajaran yang dikandung dalam Taurat dan disemurkan oleh Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada di halaman 99. Kasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 174. Dampak penyelewengan ayat-ayat Allah. Penyelewengan ini telah digambarkan dalam Al-Quran sebagai salah satu bahaya yang harus dihindari oleh manusia. Allah telah melarang manusia melakukan penyelewengan dan telah berfirman bahwa dia tidak menyukai orang-orang yang melakukannya. Surat Al-Maidah ayat 64 menyebutkan bagaimana orang-orang yang mengingkari Allah secara terus-menerus mencoba menebar penyelewengan, pertentangan, kekacauan, dan perang
Ayat ini pula menekankan bagaimana orang-orang tersebut mencoba mengobarkan perang, tindakan kejahatan brutal, pertentangan dan teror, dan cara-cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan oleh Dajjal. Lihat Quran Al-Baqarah ayat 27. Akhlak Al-Quran di pihak lain memberi manfaat pada perdamaian dan keamanan. Tujuannya sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran adalah pembangunan sebuah lingkungan tempat manusia dari segala kepercayaan dan bangsa agar dapat hidup bersama dalam keamanan. Persoalan dunia hanya bisa dipecahkan dengan hidup dalam akhlak agama dan oleh manusia yang mendengar suara nurani mereka. Lihat surat Al-A'raf ayat 56. Yahya, judulnya Terorisme Ritual Setan. Teman-teman, saya sudah membacakan komplit mulai dari ayat, arti perkata, terjemah, asbabun nuzul, tafsir, dan khasanah pengetahuan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita cukup alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.